Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan tetap semangat belajar meskipun kalian belajarnya dari rumah ya. Anak-anakku, minggu ini kita masuk pada materi yang kedua, yaitu pembuatan objek pada aplikasi animasi dua dimensi. Aplikasi yang akan kita gunakan dalam hal ini adalah Adobe Flash atau bisa juga menggunakan Adobe Animate. Ya, apa perbedaan kedua aplikasi ini? Sebetulnya fitur-fitur utamanya masih sama, hanya untuk Animate itu ada beberapa pengembangan, khususnya di sisi pemrogramannya ya, lebih support ke HTML5, juga kemudian action script-nya juga lebih disempurnakan lagi. Tetapi bagi yang kesulitan untuk mengakses Adobe Animate, kalian tidak apa, misalnya nanti Bu Maya ada Adobe Flash Portable, meskipun versi yang lama tetap masih bisa digunakan uh, dengan fitur utamanya yang masih sama begitu. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan ini tepatnya dua pertemuan ya. Jadi melalui kegiatan literasi dan eksplorasi nantinya kalian diharapkan mampu memahami tampilan antarmuka serta tools aplikasi pengolah animasi dua dimensi serta nantinya mampu memanfaatkan fitur-fiturnya sesuai fungsi. Meskipun nanti dalam masa COVID ini kalian mungkin sulit ya untuk mempraktekkan di sekolah, mudah-mudahan nanti dengan berkelompok bersama teman, kalian bisa mencoba menggunakan flash portable nanti yang akan saya share. Nanti coba di explore apa saja fitur-fitur. Nah, ini adalah tampilan dari Adobe Animate. Karena saya menggunakan Animate, jadi kurang lebih sama, hanya sedikit berbeda dari sisi tampilan saja ya. Nah, untuk mempelajari materi selanjutnya ini kita akan banyak sekali mengenal istilah-istilah baru di bidang animasi ya. Untuk aplikasi animasi ini banyak sekali istilah-istilah yang nantinya akan sering saya gunakan. Untuk itu kamu harus tahu dulu eh, istilah-istilah animasi, objek-objek animasi yang saya maksudkan nanti. Mari kita pelajari dulu termsnya agar nanti kalian paham apa yang saya sampaikan ya. Yang pertama adalah timeline. Nah, di sini saya akan sering ngomong tentang timeline. Timeline atau jendela waktu ini, garis waktu ini adalah salah satu jendela yang berfungsi mengatur alur waktu semua objek animasi, ya. Nah, bentuknya seperti ini nanti akan saya contohkan, akan saya perlihatkan. Nah, kemudian ada layer, ya, layer sama halnya dengan yang ada di Photoshop maupun di Corel ya. Layer ini fungsinya adalah sebagai lapisan transparan yang berisi tumpukan objek animasi, sehingga antara objek yang di atas, objek di antara dan yang di bawah ini menjadi satu tampilan, begitu ya. Nah, kemudian ada frame. Ini adalah urutan frame. Ya, urutan frame. Kita akan banyak bermain di dalam frame ini ya, dalam membuat ini komposisi gerak itu sangat berpengaruh kepekaan kita untuk membaca timing ya. Nah, ini barisan bingkai berurutan yang berfungsi membuat ilusi gerakan. Nah, kemudian di sini ada tanda 12 fps. Ini apa maksudnya ya? FPS. Nah, FPS ini singkatan dari frame per second, yaitu banyaknya jumlah frame dalam 1 detik. Jadi, 1 detik ini terdiri dari, misalnya kalau ini 12 fps, berarti 1 detik terdiri dari 12 frame. Jadi 1 detiknya ini kalau ada gerakan yang 12 fps-nya, maka gerakannya ini 1 detiknya ini ada di sini ya. Nah, dalam timeline ini FPS-nya 12 ya. Ada yang FPS-nya 6 fps, maka gerakannya biasanya patah-patah kayak stop motion. Ada yang sangat halus sekali. Nah, di animasi yang profesional tuh hingga 30 frame
per second. Jadi ada 30 frame untuk 1 detiknya. Jadi framenya bisa panjang sekali ya, karena halus gerakannya. Nah, kemudian nanti akan ada istilah keyframe. Nanti di aplikasi itu ditandai dengan adanya titik-titik hitam ini. Keyframe itu adalah gambar kunci atau frame kunci. Ini berisi perubahan. Jadi perubahan gerak, perubahan posisi ya, perubahan apapun ya. Jadi keyframe itu adalah gambar yang berisi kunci gerakan. Nah, di mana terjadi perubahan dalam animasi. Ya. Kemudian ada blank keyframe, nanti di sini tidak ada. Blank keyframe ditandai dengan frame yang kosong. Ya, itu berarti tidak ada objek di frame itu. Kemudian ada in between. In between itu adalah gerakan antara, ya, gambar antara. Jadi, jika ada 2 keyframe, ya, misalnya bola jatuh dari atas ke bawah, maka posisi di atas keyframe pertama, posisi kedua keyframe di bawah, kemudian nanti ketiganya mental lagi, turun lagi 4. Nah, semakin ini ya. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita akan mengenal tampilan antarmuka atau interface pada aplikasi Adobe Animate. Anak-anakku, pada kesempatan ini Bu Maya menggunakan Adobe Animate ya. Kami akan usahakan nanti pada saat betul-betul sudah praktek, kalian harapannya juga bisa menggunakan aplikasi ini. Namun jika terpaksa misalnya tidak bisa dengan Adobe Animate, maka menggunakan versi Adobe yang lain, misalnya Adobe Flash yang CS6 pun juga tidak masalah, CS3 pun juga tidak masalah, karena fitur-fitur utamanya pada dasarnya sama ya, hanya mungkin beberapa tambahan fitur dan juga penempatan serta penampakannya sedikit lebih gelap ya kalau yang Animate. Kalau yang CS ini backgroundnya warna putih, hanya shadingnya abu-abu kalau di sini. Jadi ini sebetulnya bisa di preferencesnya kita atur untuk tampilan ininya light ya, tetapi kurang nyaman gitu untuk yang versi ini ya. Jadi sangat silau ya. Nah, anak-anakku, ini saya kembalikan lagi ke versi dark ya. Nah, ini adalah tampilan antarmuka ya. Di atas ini adalah baris menu seperti halnya pada aplikasi grafis lainnya ya. Ada file untuk mengelola file, kemudian menu edit, view untuk mengatur penampakan ya, kemudian insert untuk menyisipkan objek-objek, modify ini untuk memodifikasi objek, kemudian teks ini untuk mengelola teks, mengatur teks ya, kemudian sisanya untuk script dan aksesibilitas lainnya. Nah, kemudian untuk window ini fungsinya untuk memunculkan panel-panel yang ada di aplikasi Adobe Animate ini ya. Jadi semua panel-panelnya, panel itu adalah ini satu kotak fungsi, ini namanya panel ya. Kalau seperti tools, panel tools ini berarti isinya adalah alat yang disediakan atau fitur yang disediakan untuk menggambar ya, membuat objek animasi, ini namanya tools. Ini panel timeline. Kemudian ini yang di tengah ini adalah stage. Stage ini kalau di Corel namanya workspace ya. Kemudian di sini ada panel yang sering kita gunakan, ini semua ada di sebelah kanan ya. Property ya. Kemudian library ini untuk menyimpan objek, kemudian ini color ya, kemudian masih banyak lagi di sini alignment. Nah, kalau seandainya ini tidak muncul, maka kalian bisa munculkan melalui tadi itu menu window ya. Itu panel ya. Kemudian di atas ini ada panel timeline atau panel pengaturan objek yang kaitannya dengan waktu ya. Tadi sudah dijelaskan. Di sini ada layer dan seterusnya ya. Kemudian ini saya akan mulai menjelaskan untuk animasi ya. Ada beberapa istilah yang perlu kalian ketahui ya.
Ini tadi sudah dijelaskan di PowerPoint ya, cuman kalau tidak ada contohnya itu kan rasanya tidak nyaman ya. Jadi saya jelaskan di sini. Nah, ini adalah karakter utama ya. Karakter utama yang misalnya akan kita animasikan ya, bersama objek-objek lainnya. Ini tersimpan dalam layar-layar, dalam layer ya. Ini contoh yang ada di sini adalah 3 layer ya. Sementara kita masih mengenal istilah-istilah dalam aplikasi ini saja. Untuk pembuatan objeknya nanti minggu depan kita akan mulai masuk ke pembuatan objek ya. Di sini ada 3 layer. Nah, tumpukan layer ini tergantung kita meletakkannya bagaimana. Sama seperti saat kemarin di Adobe Photoshop ya, di Photoshop kalau karakternya ditaruh di atas sendiri, maka objek foreground ini, gambar sisip yang foregroundnya akan tidak tampak berada di depannya. Jadi tolong bayangkan layer ini seperti tumpukan plastik transparan itu ya. Jadi yang mana yang ada di depan ya tolong diletakkan di paling atas sendiri. Contohnya, kalau saya letakkan gambar sisip foregroundnya ini di sini, maka otomatis akan menutup ini karakter, maka tampak di sini ya. Nah, tampak ini, tampak seolah-olah berjalan ini ya. Nah, kemudian karakternya, nah ini digambarkan dengan adanya keyframe ya. Saya jelaskan lagi untuk keyframe tadi ya. Keyframe itu berisi gambar kunci. Nah, anak-anakku, pengaturannya jumlah framenya adalah 12 frame per second atau 12 frame setiap detiknya. Jadi 1 detik kalian lihat ya. Nah, ini ada di sini. Ada garis bantu ini, zoomingnya bisa ditaruh di sini ya, bisa dilihat di sini. Jadi 1 detiknya itu ada di sini 12 frame. Ini berarti 1. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini adalah keyframe. Nah, semakin banyak frame dalam 1 detik, maka bisa dipastikan gambar akan semakin halus. Ya, saya beri contoh. Ini 12 frame dalam 1 detik. Nah, pada umumnya untuk film sekaliber Disney itu bisa sampai 30 frame setiap detiknya. Jadi animatornya kalau itu yang 2D yang betul-betul manual ya, yang betul-betul dari hasil manual, maka betul-betul menggambar 30 frame, 30 kali menggambar itu setiap detik. Nah, itu semakin halus maka semakin banyak frame, semakin bagus hasilnya ya. Nah, ini saya contohkan 12 frame per detik, hasilnya sudah cukup halus ya, sudah cukup halus. Nah, kalian bisa lihat film animasi sekelas Naruto misalnya ya, atau Doraemon ya, Doraemon. Nah, itu biasanya sekitar 6 detik untuk siklus yang seperti berjalan itu ya, sehingga tidak ini saya buatkan kalian contoh bagaimana jika keyframe-nya hanya terdiri dari 6 ini ya, 6 keyframe ini ya. Nah, maka akan tampak lebih kaku rasanya ya. Tampaknya lebih kaku. Bisa dipahami anak-anakku apa bedanya 6 fps dan 12 fps? Ya, coba kalian perhatikan. Sekali lagi, saya ulang lagi. Untuk 1 detik di file ini itu hanya ada 6 frame. Hasilnya tadi itu patah-patah ya. Tapi sudah cukup bagus. Ya, ini untuk animasi stop motion biasanya standarnya itu 6 frame per second ya. Kemudian untuk yang agak lebih halus lagi ini 12 frame per second. Per detiknya ada 12 frame, maka lebih halus lagi. Nah, kalian bisa lihat sama tidak gerakan backgroundnya dengan gerakan foregroundnya.
tidak sama ya, sama-sama bergerak ke kiri tetapi timingnya tidak sama ya, timingnya tidak sama. Nah, kalian harus nanti itu lihai betul menentukan pergerakan. Tidak semua pergerakan itu harus drastis, harus cepat ya. Seperti contohnya background ini saya gambarkan ya. Background ini stage-nya hanya persegi 4 ini, tetapi gambarnya sangat panjang ini ya. Nah, dan kalian bisa lihat ini keyframe pertama di sini posisinya. Keyframe terakhir ya, keyframe terakhir, karena ini saya bikin yang paling gampang saja ya. Maka untuk backgroundnya, kalian lihat untuk backgroundnya, keyframe terakhir hanya saya geser sampai di sini. Ya, sedangkan coba bandingkan untuk foregroundnya atau bagian yang depan bersama-sama berangkatnya, tetapi berakhirnya tidak sama. Coba kalian lihat. Nah, hanya sampai di sini. Hanya sampai di sini. Kayak judul lagu ya. Nah, hanya sampai di sini. Jadi lebih lambat yang depan sehingga tampilannya nyaman untuk dilihat. Jadi kayaknya itu kayak ada perspektif gitu ya. Nah, jalannya ini. Kalau dibikin musik, kalau di input musik nih bagus banget ini. Nanti suatu saat kita insertkan musik supaya lebih bagus. Ya, sampai sini ada ini ya, ada yang sulit memahaminya tidak ya? Jadi apa tadi yang sudah kita pelajari istilah? Ada keyframe atau gambar kunci, ada gambar sisip atau gambar antara. Gambar sisip itu ada yang sebagai foreground, ada yang sebagai background ya. Nah, kemudian untuk pergerakannya tadi itu ya. Untuk pergerakannya istilahnya apa tadi? FPS atau frame per second ya, frame per detik. Jadi banyaknya frame dalam setiap 1 detiknya. Itu ya. Nah, sementara ini dulu, minggu depan kita akan mempelajari cara pembuatan objek dengan memanfaatkan tool-tool yang ada di sini. Sampai sini kalian harus tahu dulu logika ini berhitungnya ya, karena menempatkan, coba kalian bayangkan Bu Maya menempatkan ini ya, menempatkan background ini di awal dan di akhir. Coba kalian lihat, itu tidak betul-betul harus teliti ya. Karena apa? Coba kalian lihat, kalau ini saya salah menggeser sedikit, maka akan jumping. Jadi begitu nyampe di sini akan berulang lagi dari depan. Nah, harus ketemu dengan gambar yang sama persis. Bisa dipahami ya? Gambar yang pertama yang sama persis. Jadi kalau di sini ketemu dengan pohon hijau ini seperti ini, maka di frame yang terakhir juga harus bertemu dengan si pohon hijau ini lagi yang persis. Nah, sehingga seperti tidak ada perubahan, sehingga nanti bisa berulang lagi, bisa looping lagi. Nah, namanya looping atau berulang kembali persis sama seperti yang frame pertama, keyframe pertama. Itulah mengapa animasi itu dinamakan ilusi gerakan. Karena sebetulnya gambarnya ini hanya sampai di keyframe nomor 492. 492 itu kira-kira 40 detik ya, 40 detik. Kira-kira 40 sekian detik. Nah, itu berulang terus. Kalau kalian tidak hentikan, dia akan terus berulang. Nah, itulah gunanya animasi digital. Ini termasuk kategori gabungan antara manual dan digital ya. Nah, manualnya ini karena kita menggambarnya masih frame by frame, tetapi kita dibantu oleh teknologi digital, yaitu menggerakkan objeknya ini, backgroundnya ini tidak satu persatu. Kalau dulu menggerakkannya satu persatu, jadi fotonya sekali jepret setiap frame. Kalau sekarang sudah tidak lagi, jadi sudah dibantu dengan teknologi komputer ini. Ya, jadi menempatkan foreground dan juga background itu harus perhitungannya harus hati-hati. Contohnya seperti ini juga. Ini foreground ini ya, foreground. Saya
mengawali gerakan ini dengan posisi ini, maka harus dipastikan posisi akhirnya juga mirip. Nah, tidak berubah, karena kalau enggak nanti jumping, akan terasa tak, lalu loncat lagi ke bagian depan, berulang lagi tak, begitu ya. Nah, maka itu fungsinya ketelitian di dalam animasi, itu kerja yang sangat detail, teliti dan rumit ya. Makanya tolong apa-apa yang saya sampaikan ini betul-betul diperhatikan, tetapi jangan khawatir, hasilnya akan sangat menyenangkan ya. Coba kalian lihat, senang kan kalau sudah lihat gambarnya bergerak? Saya juga senang sekali melihatnya ya. Jadi saya harap nanti kalian ada yang membuat lebih bagus lagi ya, bisa mempraktekkan lebih banyak lagi ya dari apa yang saya sampaikan. Itu anak-anakku, semoga tidak ada pertanyaan ya. Tapi kalau seandainya ada pertanyaan, kalian bisa japri Bu Maya ya. Nah, bagaimana? Asyik kan memahami animasi? Supaya lebih seru lagi, mari kita berlatih dengan mengerjakan sebuah proyek sederhana. Nah, coba lihat gambar-gambar berikut ini, potongan-potongan kertas yang lucu ya. Perhatikan dulu, kira-kira gimana bikinnya ya. Nah, ini ada gambar backgroundnya ya, gambar sisipnya warna biru laut, kemudian ada foreground gambar sisip yang di depan tuh ada bintang laut, kemudian ada apa namanya pasirnya ya. Seandainya ini digerak-gerakkan sedikit, itu pasti akan lucu ya. Ini juga ada sobekan-sobekan kertas, kemudian ada perahu ya. Kira-kira kalau sobekannya digerak-gerakkan sedikit atau dibikin berubah sedikit-sedikit gitu ya, itu kira-kira apa yang akan terjadi ya. Nah, sudah bayangkan ya? Betul sekali ya. Tugas kalian ini sekarang adalah membuat project animasi sederhana, yaitu paper cutout animation. Masih ingat kan yang kemarin animasi stop motion? Ya, itu dengan memanfaatkan prinsip kerja animasi tradisional dan stop motion. Nah, kriterianya sebagai berikut ya. Yang pertama, karakter boleh karakter apapun, mau manusia, mau binatang ya, atau benda lain, misalnya kotak atau mungkin kamu gambar pensil atau apa, terserah. Yang penting itu nanti digunting ya, digunting nanti untuk dianimasikan ya. Kemudian animasi harus memiliki gambar kunci dan gambar sisip ya. Jadi harus ada gambar karakternya, juga ada gambar yang disisipkan ya, supaya kalian nanti paham, oh ternyata zaman dulu orang bikin animasi itu seperti ini ya. Kemudian durasi minimal 10 detik, boleh lebih ya, jadi minimal 10 detik dengan ketentuan minimal itu 6 frame per second atau 6 frame per detiknya. Jadi kalau dilogikakan setiap detiknya 6, kalau minimal 10 detik berarti minimal kamu harus punya 60 frame ya. Karena itu nanti kalau seandainya ngambil gambarnya pakai HP, tolong disetting resolusinya yang paling kecil ya, supaya tidak menghabiskan memori HP. Tapi saya rasa 60 gambar itu tidak banyak juga ya. Cukup lah kurang lebih dengan HP Android yang canggih-canggih yang kalian punya. Itu kalau cuma 60 frame lah apalah ya gitu ya. Namun jika kalian ingin gerakan yang lebih halus, kalian boleh menambahkan ya. 10 detik itu kira-kira mungkin kalau tadi suasana bawah laut ya, itu digerak-gerakkan airnya. Nah ya, seperti itu. Nah, durasi mengerjakan itu 2 minggu maksimal ya. Tanggal 14 Agustus minggu depan kalian, saya ingin melihat koleksi library gambar kalian yang ada di HP itu. Kamu screenshot ya, kamu screenshot nanti kirimkan sebagai bukti kamu sudah mengerjakan sebagian project. Kemudian minggu depannya lagi kalian tolong kirimkan video editing lengkap dengan audio dan atau soundnya ya. Kalian bisa gunakan aplikasi
Power Director mungkin, KineMaster mungkin, ya banyak sekali aplikasi. Tinggal kalian atur FPS-nya itu ya. Nah, kemudian durasi pengerjaan sudah, aplikasi editing bebas, terserah kreativitas kalian. Kemudian jangan lupa beri nama atau caption kecil, yaitu identitas kalian, nama IG atau apa ya, terserah kalian, yang menunjukkan itu adalah karya kalian. Ya, kenapa? Karena saya khawatir kamu ngambil dari sumber yang lain, yaitu melanggar copyright ya. Nah, itu saja. Mudah-mudahan tidak ada yang sulit ya dari project ini. Saya sedang berusaha memikirkan kamu belajar animasi tetapi tidak sulit gitu dengan kondisi COVID yang tidak bisa praktek di lab. Meskipun rasanya itu sulit sekali ya. Berarti kalian animasinya harus animasi tradisional ya, dan itu tidak dianjurkan di kurikulum. Jadi saya upayakan kalian kalau bisa nanti tetap mempraktekkan meskipun secara berkelompok. Begitu ya anak-anakku. Nah, mengakhiri pertemuan pada hari ini, saya ingin menyampaikan satu pesan moral. Kalian tadi sudah melihat banyak komponen dalam aplikasi ini. Mari kita lihat itu sebagai sebuah pelajaran. Ya, itu hanya satu unsur saja dalam animasi yang saya tampilkan ya. Mari kita ambil hikmah bahwa dari pelajaran ini, hidup kita ini kalau bisa dilihat di timeline itu ya, itu kira-kira hanya satu layer ini yang tersedia untuk kita, berisi kompleksitas badan kita, termasuk otak, termasuk semua gerak tubuh ini ya, hanya satu layer. Nah, setiap saat kita pasti akan bertemu dengan layer lainnya, itu milik orang lain ya. Nah, entah di frame keberapa, detik keberapa, maka saya selalu pesankan pada kalian, pastikan untuk selalu berbuat baik pada diri sendiri, juga pada orang lain, terutama orang tua kita, guru-guru kita. Agar Tuhan yang Maha Menciptakan itu senang dengan keberadaan kita di dunia ini ya. Kemudian berharap juga kita pada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar berkenan menempatkan kita dalam timeline yang terindah. Ya, karena kamu saja, kalau ada orang berbuat baik pada kalian, kamu tentu senang gitu ya. Tuhan Allah juga begitu. Ya, kalau Dia senang dengan keberadaan kita, maka semoga nanti kita akan selalu diberi hal-hal yang indah. Itu anak-anakku. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat. Salam untuk orang tua kalian, juga selalu rajin belajar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.